Selamat pagi Ibu, teman-teman, dan siapa saja yang mengklik video ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Trisha Leni Anggota Muni. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Kristen Indonesia Maluku Ambon, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di saat ini saya akan membuat video tugas mempresentasikan tentang penyakit hipertensi dan menjelaskan sedikit tentang kasus dan asuhan keperawatan dari penyakit hipertensi tersebut. Untuk itu, jangan lupa nonton sampai habis, like dan juga share ya teman-teman. Selamat menyaksikan video saya. Ya, terima kasih Ibu, teman-teman, dan siapa saja yang masih tetap melihat video saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi, asuhan keperawatan, dan kasus dari penyakit hipertensi ini. Namun, sebelum kita tahu lebih dalam tentang apa itu hipertensi, kita harus pahami dulu pengertian dari hipertensi tersendiri. Jadi, pada dasarnya atau biasanya, orang-orang itu menganggap hipertensi ini penyakit yang biasa-biasa saja, tidak menakutkan bagi mereka. Namun, hipertensi ini sudah teruji dan terbukti memiliki tingkat kasus yang sangat tinggi dan bisa mematikan seseorang. Jadi, untuk definisi hipertensi ini sendiri adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi ini adalah tekanan darah per sistem di mana tekanan darah sistolnya di atas 140 mmHg dan tekanan diastolnya di atas 90 mmHg. Jadi, jika kita melakukan pengukuran tekanan darah pada seseorang, terus tekanan darahnya itu 140 per 90 mmHg, maka dikatakan atau dikategorikan pasien tersebut sudah mempunyai tekanan darah tinggi. Dan teori ini dikemukakan oleh Smeltzer dan Bere tahun 2002. Selanjutnya, etiologi atau penyebab dari hipertensi adalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu hipertensi esensial atau hipertensi primer, di mana ini penyebabnya tuh masih dibayang-bayangkan, belum diperjelas atau belum diketahui. Namun ada beberapa faktor kecil atau faktor pemicu, diantaranya yaitu adalah faktor keturunan, faktor ciri atau kebiasaan perorangan, faktor keracunan garam dapur, dan faktor gen, juga faktor lain-lain. Dan selanjutnya yaitu hipertensi sekunder. Jadi hipertensi sekunder atau renal ini adalah di mana penyebabnya itu terjadi akibat penyakit lain, ya. Jadi contohnya itu seperti penggunaan kontrasepsi oral, pasien dengan kehamilan, ibu hamil ya, dan juga luka bakar dan stres. Jadi di mana pasien seseorang merasa penyakit yang menjadi keluhan utama mereka itu sakit, maka di situ tekanan darah mereka akan naik. Nah, disitulah yang disebut dengan penyebab sekunder atau renal. Selanjutnya itu simptom atau tanda dan gejala dari penyakit hipertensi yang bisa kita temui atau bisa kita lihat dan rasakan, yaitu yang pertama pusing, merasa kepala sakit, nyeri di bagian dada, atau sesak nafas, nyeri di bagian leher atau tegang leher, mimisan, adanya darah dalam urin, dan selanjutnya itu kesemutan. Kita sering merasakan tangan kita, lutut kita, kaki kita itu sering kesemutan. Selanjutnya adalah patofisiologi dari hipertensi. Jadi mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula dari otak. Dari pusat vasomotor ini bermula jenis saraf simpatis yang berlanjut ke bawah ke korda dan koda spinalis dan keluar ke kioma medula spinalis, ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor dirangsangkan atau dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini, neuron ganglion melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, di mana dengan dilepaskan neuron mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Jadi dilepaskan norepinefrin
norepinephrine, dan mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Jadi di kontriksi itulah maka tekanan darah akan semakin naik. Selanjutnya masalah diagnosa keperawatan dan diagnosa medis yang dapat muncul dari tanda dan gejala yang sudah saya baca tadi pada penyakit hipertensi adalah yang pertama itu tentang diagnosa keperawatan, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan penyakit hipertensi. Selanjutnya diagnosa medis yang dapat saya temui yaitu bisa didiagnosa penyakit kencing manis atau penyakit diabetes mellitus atau DM. Nah, kita masuk pada yang inti yaitu kasus dan asuhan keperawatannya. Jadi, Ibu dan teman-teman, kasus yang saya buat di saat ini, saya akan membacakannya. Tuan H umur 60 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan utama kepala sakit dan pusing. Setelah dilakukan pengkajian dan pengukuran tanda-tanda vital, diketahui tekanan darah pasien atau tekanan darah Tuan H sama dengan 170/100 mmHg dan pernafasan 26 kali per menit dan nadi 100 kali per menit. Jadi untuk 170/100 mmHg sudah dikategorikan sangat tinggi ya teman-teman dan Ibu. Selanjutnya kita masuk pada poin pengkajian. Yang pertama, pengkajian keperawatan. Untuk ketahuan Ibu dan teman-teman mahasiswa yang mengkaji, terisi anggota MUNI saya sendiri, NPM saya 1214201190264. Jadi saya membayangkan atau saya menaruh ruangan atau instalasi tempat saya melakukan pengkajian pada ruangan intern laki-laki pada kamar nomor 2. Dan selanjutnya identitas pasien. Saya akan membacakan proses pengkajian atau proses asuhan keperawatan yang sudah saya lakukan dengan pasien ya. Jadi yang pertama itu nama pasiennya adalah Tuan H, umurnya 60 tahun, agama Kristen Protestan, alamat kuda mati, pekerjaan wirausaha, pendidikan terakhir, SMK, status menikah dan jenis kelamin yang pastinya laki-laki. Selanjutnya penanggung jawab pasien. Nama Nyonya M, pekerjaan tidak ada, hubungan dengan pasien adalah suami istri dan alamat kuda mati. Yang berikut keluhan utama pasien. Jadi keluhan utama pasien adalah pasien masuk ke rumah sakit dikarenakan kepalanya pusing dan kepalanya sakit. Yang berikut riwayat kesehatan sekarang. Jadi yang pasien merasakan sekarang yaitu perutnya mual dan muntah, kepala sering sakit dan tangan sering kesemutan. Riwayat penyakit dahulu, jadi pasien ini pernah dibawa ke rumah sakit karena tindakan kecelakaan atau kejadian kecelakaan yang pernah terjadi 9 tahun yang lalu. Ya. Yang berikut genogramnya adalah laki-laki ya, Ibu dan teman-teman. Selanjutnya pengkajian per sistem tubuh. Jadi saya tidak membawa per sistem tubuh semuanya, saya hanya mengangkat beberapa sistem tubuh yang memang bersangkut paut dengan hipertensi atau sistem kardiovaskular. Jadi yang pertama itu sistem pernafasan. Jadi setelah dilakukan pengkajian, ternyata pasien hanya mendapatkan sesak nafas saja, tapi untuk gangguan dalam organnya itu dalam organ pernafasan tidak ditemukan atau tidak ada. Selanjutnya sistem kardiovaskular. Ada beberapa gangguan terkait dengan saraf-saraf yang harus segera ditangani. Selanjutnya sistem perkemihan, itu air seninya jernih, tidak ada penimbunan pada kantong kemih, dan sistem pencernaannya baik dan juga sistem integumennya baik. Selanjutnya pola kegiatan sehari-hari. Untuk makan pasien frekuensinya 2 kali sehari dan jenis makannya itu nasi yang tidak terlalu keras. Selanjutnya minum. Untuk pasien dia ini minum 8-9 gelas per hari dan jenis air yang diminum adalah air putih. Kadang juga pasien mengonsumsi minuman-minuman yang bersoda dan alkohol. Untuk eliminasi, untuk BAK-nya 4 kali sehari dan BAB-nya 2 kali sehari. Selanjutnya untuk kebersihan diri, jadi pasien ini mandi 2 kali sehari. Keramas, jadi setiap kali pasien mandi itu pasien keramas karena berhubungan pasien ini adalah laki-laki, jadi dia setiap hari itu keramas menggunakan sabun atau sampo. Selanjutnya sikat gigi 3 kali sampai 2 kali sehari, memotong kuku 1 bulan 3 sampai 4 kali. Dan ganti pakaian setiap sehabis mandi, pulang kerja dan selesai melakukan kegiatan atau aktivitas yang berat. Untuk aktivitas dan istirahat. Jadi istirahat pasien ini sekitar jam 10 sampai jam 11 malam pasien akan tertidur atau tidur.
jam tidurnya. Aktivitas pasien sekitar 8-9 jamnya per hari. Kebiasaan rokok, iya pasien merokok. Untuk alkohol, pasien alkohol tapi tidak terlalu sering atau jarang. Untuk jamu, pasien tidak mengonsumsi jamu. Untuk psikososialnya, jadi interaksi dengan keluarga, sesama masyarakat maupun di tempat kerja, pasien berinteraksi dengan baik. Konsep diri sedang, spiritualnya baik. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Jadi untuk pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan fisik TD, tekanan darah, pengukuran tekanan darah untuk mencari kerusakan organ sasaran. Yang berikut palpasi denyut nadi, auskultasi untuk mendengar adanya tidak bruit atau pembuluh darah besar, bising jantung, dan ronki paru. Yang berikut pemeriksaan neurologis umum dan pemeriksaan funduskopi. Selanjutnya analisa data. Jadi untuk analisa data, jadi bisa dilihat ini per tabel ya teman-teman dan ibu. Jadi pada di sini adalah data fokus, di sini problemnya, dan di sini etiologinya. Jadi untuk data fokusnya yang saya dapat, yang pertama DS, pasien mengatakan kepada perawat, kepala pasien terasa pusing, tengkuk terasa kaku, dan tangan kesemutan. Untuk DO-nya yang saya lihat, pasien tampak lemas, mata sulit untuk dibuka, tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 100 kali per menit, dan pernafasan 26 kali per menit. Untuk problemnya yang saya dapat yaitu dikarenakan gangguan perfusi jaringan cerebral, dan etiologinya yaitu peningkatan tekanan intrakarnial. Untuk data fokus yang kedua, DS, pasien mengatakan tangan kirinya sulit untuk digerakkan, sulit untuk duduk, dan kaki kaku untuk digerakkan. Untuk DO-nya semua kebutuhan pasien dibantu oleh keluarga yang saya dapat lihat. Untuk problemnya yang saya temui, yang saya dapat yaitu intoleransi aktivitas dan kelemahan fisik untuk etiologinya. Selanjutnya diagnosa keperawatan yang muncul atau yang saya hubungkan yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral yang berhubungan dengan peningkatan intrakranial, dan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Jadi ada dua diagnosa keperawatan yang saya temui ibu dan teman-teman. Kita masuk pada intervensi keperawatan. Untuk intervensi keperawatan sama juga ini dalam bentuk tabel ibu dan teman-teman. Jadi di sini ada tanggalnya, di sini ada diagnosa keperawatan, di sini ada tujuan dan kriteria hasil, intervensi keperawatan atau rencana keperawatan, dan parafnya saya. Yang pertama yaitu tanggal. Jadi saya melakukan pengkajian pada tanggal 23 Oktober 2020. Jadi diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, tidak terjadi kerusakan organ. Dan kriteria hasil atau hasil yang kita inginkan yaitu tekanan darah ada pada batas 130/90 mmHg. Jadi kita ingin mencapai tujuan dari tindakan ini yaitu kita ingin tekanan darah pasien itu menurun. Untuk intervensinya yang kita lakukan adalah pantau tekanan darah. Yang kedua, pertahankan tirai baring, ajari pasien teknik relaksasi atau tarik nafas dalam, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi baik obat maupun tindakan injeksi. Selanjutnya yang kedua, untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 24 jam, 3 kali 24 jam, jadi tujuan yang ingin kami tempuh yaitu pasien dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal, dan kriteria hasil yaitu aktivitas dapat dilakukan secara mandiri. Jadi pasien dapat melakukan aktivitasnya itu secara mandiri, tidak dibantu oleh keluarga lagi. Dan untuk intervensi yang akan kami lakukan, saya lakukan yaitu observasi keadaan umum dulu. Selanjutnya kaji tingkat aktivitas pasien, sejauh mana pasien sudah bisa berduduk sendiri, bergerak sendiri. Dan 3, bantu pasien dalam melakukan aktivitas. Anjurkan keluarga untuk tetap membantu pasien dalam melakukan aktivitas, dan beri dorongan untuk pasien untuk tetap melakukan aktivitas dan perawatan secara mandiri. Yang berikut adalah tindakan keperawatan. Jadi untuk tindakan keperawatan lagi di sini sudah ada tabelnya ibu dan teman-teman. Jadi untuk tabel sini ada tanggal seperti biasa, tindakan keperawatan, evaluasi, dan parafnya saya. Jadi saya akan membacakan.
eh, saya punya tanggal pengkajian atau melakukan tindakan keperawatan masih tetap sama, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2020. Tindakan keperawatan yang saya lakukan adalah pengkajian dan menanyakan keluhan pasien, melakukan pemeriksaan TTV, melakukan teknik relaksasi, obat oral 2 kali 2 mg dalam 24 jam, dan evaluasi yaitu untuk subjektifnya mengharapkan keluhan berkurang, TTV mulai menurun atau normal, dan pasien minum obat sesuai prosedur. Selanjutnya untuk objektifnya, untuk O-nya, tekanan darah itu 130/90 mmHg dan pasien tampak lebih nyaman. Yang kedua, pemeriksaan keadaan umum atau melakukan TTV, menanyakan keluhan pasien, injeksi Dexal 5 mg per 8 jam, memberikan ajaran pasien untuk menggerakkan tangan dan kaki secara mandiri, secara perlahan, bantu pasien untuk memenuhi kebutuhannya, entah itu duduk, berdiri, makan, mandi, berbalik badan, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu anjurkan keluarga untuk tetap membantu pasien. Evaluasinya itu tekanan darah pasien 130/90 sampai 140/95 mmHg, dan pasien dapat memenuhi semua kebutuhan dan perawatan secara mandiri. Selanjutnya, keluarga mampu memahami dan memberikan bantuan kepada pasien. Yang berikut adalah poin evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian evaluasi atau yang terakhir dari bagian ASCAP. Di sini sudah ada nomor diagnosa, jadi saya tidak perlu lagi membaca diagnosanya, kita hanya dipantau dengan nomor diagnosa, evaluasi, dan juga ada parafnya saya. Jadi, untuk nomor diagnosa 1 dan 2, secara berlangsungan, jadi saya melakukan evaluasinya itu secara menggunakan SOAP. Jadi untuk S-nya, saya berharap tekanan darah pasien berkurang, nadi berkurang, dan O-nya TD menjadi 130/90 sampai 140/95 mmHg. Untuk yang berikut, A, masalah berkurang atau teratasi, dan untuk planningnya atau P, jadi intervensi 1 dan 2 diteruskan atau dilanjutkan sampai pasien benar-benar merasa tekanan darahnya itu sudah berkurang atau turun atau normal. Nah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Jadi setelah saya melakukan kesimpulan, saya berharap dengan melakukan semua asuhan keperawatan yang tadi saya lakukan, saya berharap pasien saya dan keluarganya bisa mengerti tentang bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengobati penyakit hipertensi, dan bisa melakukan semua prosedur sesuai prosedur agar tidak ada lagi tambahan pasien dalam keluarga yang saya berikan pengkajian tadi. Selanjutnya untuk sarannya, semoga dengan melakukan tindakan keperawatan di atas, pasien dan keluarga dapat memenuhi, dapat memahami dan mengikuti aktivitas tindakan secara prosedur. Dan untuk makalah yang saya buat, jika di dalam makalah saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Jadi demikianlah tugas saya untuk presentasi materi hipertensi, asuhan keperawatan, dan contoh kasusnya. Jika di dalam video saya terdapat kesalahan kata, materi, atau teori, tindakan, dan lain-lain, saya mohon maaf. Terima kasih untuk sudah setia menonton video ini. Selamat pagi dan shalom.